Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Hadi. Pada Journey kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari mulai kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, kemudian terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, lalu perumusan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi, sampai penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi, bagi kalian yang ingin mengetahui rangkaian peristiwa tersebut, tonton videonya sampai akhir jernih ya. Oh iya teman-teman, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak terjadi begitu saja loh. Tapi ada beberapa peristiwa pendahulu yang menyebabkan proklamasi pada akhirnya bisa terselenggara. Nah, penjelasannya akan diawali dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Yuk, kita mulai pembahasannya. Teman-teman, ketika Perang Dunia II terjadi di Eropa pada tahun 1939 sampai 1945, ternyata di Asia juga terjadi peperangan loh. Perang di Asia dikenal dengan sebutan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Peperangan ini terjadi antara Jepang melawan sekutu. Perang di Asia berakhir pada tahun 1945. Lalu, bagaimanakah hasilnya? Nah, ternyata Jepang mengalami kekalahan. Jepang pada akhirnya menyerah kepada sekutu, tepatnya setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada bulan Agustus 1945. Wah, rakyat Indonesia pasti senang sekali ya ketika mendengar kabar kekalahan Jepang. Sebab inilah peluang emas bagi Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang. Tapi kakak jadi mau nanya nih ke kalian. Kira-kira kenapa ya Jepang ikut campur dalam Perang Dunia II yang sedang berlangsung saat itu? Menurut kalian, apa sih tujuan Jepang dalam hal ini? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sebenarnya 1 tahun sebelum Jepang menyerah, tepatnya tanggal 7 September 1944, mereka sempat mengeluarkan pengumuman resmi yang berisi Indonesia akan diperkenankan merdeka. Tapi saat itu kita belum tahu kapan waktu tepatnya. Kemudian pengumuman ini pun terbukti benar adanya ketika pemerintah Jepang mendirikan sebuah badan yang bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan tanggal 29 April 1945. Oh iya, sesuai namanya, lembaga ini bertugas untuk menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan berbagai hal terkait dengan kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia. Oke, kita kembali ke cerita kekalahan Jepang ya. Nah, setelah sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kemudian memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat, Vietnam, yaitu markas besar Angkatan Bersenjata Jepang yang ada di Asia Tenggara. Di Vietnam, para tokoh Indonesia ini bertemu dengan Jenderal Terauchi, yaitu Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Nah, Jenderal Terauchi kemudian menyampaikan informasi penting, yaitu Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Wah, mendengar kabar ini, ketiga tokoh Indonesia itu pun bergegas pulang ke Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mereka bertiga tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Keesokan harinya, yaitu tanggal 15 Agustus 1945, tersebar berita melalui radio bahwa Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Wah, ini nih kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Oke teman-teman, seperti itulah penjelasan tentang kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua yang membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi, Jepang tersingkir dari Perang Dunia Kedua ketika sekutu membombardir kota Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945. Sebelum Jepang menyerah, perwakilan Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi. Kemudian Terauchi menyampaikan bahwa Tokyo memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Wah, seperti apa ya kisah selanjutnya? Yuk,
Saksikan di video berikutnya. Bye-bye.